Selanjutnya Pak Uya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 9 yang saya cintai dan juga Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati juga. Jadi begitu banyaknya kasus-kasus bullying di PPDS yang terungkap ini, saya pikir memang perlu adanya pembentukan Satgas Anti Bullying, Pak, di PPDS yang pastinya melibatkan Kementerian Kesehatan. Terusnya juga saya pikir juga harus melibatkan KPK, Pak. Kenapa KPK? Karena yang saya tahu juga di peserta PPDS ini juga ada yang beasiswa, di mana beasiswa itu dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sementara di pendidikan PPDS ini masih ada yang di pemerasan seperti diminta uang dari jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Ini dijadikan wahana bagi para senior-senior di kedokteran PPDS. Kemana uangnya? Jadi itu perlu KPK terlibat di sini. Dan instansi seperti kejaksaan, polisi juga perlu. Dan DPR juga di sini sebagai perwakilan rakyat juga perlu mengawal ini. Dan saya pikir ini memang perlu adanya efek jera, karena kalau selama ini kecuali yang undip ya, kasus-kasus di kedokteran PPDS ini hanya diberikan saksi-saksi administratif seperti skorsing 6 bulan atau sanksi tidak bisa mengajar selama berapa lama. Tapi buktinya sampai sekarang masih terus berlanjut. Dan kasus undip yang viral ini saya pikir sudah menghentikan kasus-kasus bullying seperti ini. Tapi ternyata baru beberapa hari yang lalu kita dengar di Unsri, Sriwijaya juga terjadi lagi kasus sampai ada seorang dokter senior yang menendang testis dari salah satu dokter PPDS anestesi prodinya kalau nggak salah. Dan ini yang dilakukan oleh inisial YS yang ternyata YS ini bukan hanya sekali ini saja melakukan, tapi di 2019 pernah ada laporan juga dia diberi sanksi tidak mengajar selama 2 tahun karena melakukan bullying lainnya. Dan di 2023 juga sempat dilakukan, dia mendapat sanksi disiplin karena melakukan aksi-aksi lainnya. Malah tadi malam baru saya kedatangan tamu seorang dokter juga yang dia mengalami hal yang sama dari si YS ini di tahun 2017, sudah berapa tahun yang lalu. Dan dia tadi malam datang dari Lumajang, datang sampai dia berhenti dari Unsri, Prodi Objin pada saat itu. Dan dia mengalami kasus dengan YS ini di saat dia mengambil mata kuliahnya anestesi. Nah, jadi saya pikir memang perlu adanya Satgas Anti Bullying ini yang perlu kita sikapi bersama. Dan perkara-perkara PPDS yang berhubungan dengan kekerasan yang datanya mungkin sudah ada dari Kemenkes, menurut saya harus dibuka, Pak. Diserahkan ke kepolisian biar ada efek jera. Dan adanya Satgas Anti Bullying tadi, kita bayangkan jika Satgas Anti Bullying ini berhasil menindak secara hukum, akhirnya menjebloskan 5 aja dokter setahun yang melakukan hal seperti itu, saya pikir tidak akan ada dokter-dokter lain yang melakukan hal itu. Dan kita percaya masih lebih banyak dokter-dokter yang profesional dan baik dibanding oknum-oknum ini. Dan untuk kasus-kasus yang saya terima, di beberapa waktu terakhir saya berikan 2 contoh kasus aja. Pertama, ada Wildan Ahmad Furkon, mantan dokter PPDS di Bandung RSAS yang sampai keluar dari dokter spesialis ortopedi karena mengalami perundungan fisik tiap malam sampai dia harus berdiri dengan satu kaki sampai 3 jam, disuruh push up, jalan jongkok, merangkak, terus harus dia mengangkat kursi lipat yang ada mejanya selama 1 jam, disuruh bayarin servis mobil senior, disuruh bayarin clubbing, dan biaya entertain yang dikeluarkan dari seorang Wildan ini sampai 500 juta untuk 3 semester. Dan saat semester 1 dia harus menyediakan seperti tas Doraemon yang isinya power bank yang bisa 20 biji untuk kebutuhan senior, Pak. Dan intinya adalah karena dia sempat pulang karena harus istrinya melahirkan, dia sampai akhirnya dihukum selama sebulan, nginep di rumah sakit, nggak boleh kemana-mana, dan sampai rumah sakit didorong, di toilet, ditampar, dipukul, dan dia tidak boleh, setelah speak up dia malah justru sampai sekarang belum ada tindakan sama sekali dari rumah sakit dan kampus buat selesaikan masalahnya. Itu yang mengadu ke saya. Masalah kedua adalah untuk yang di UGM, lagi-lagi PPDS ortopedi. Dr. Marcel yang pada saat itu dia mengalami hal yang sama, kurang lebih ada yang namanya parade setiap malam. Di situ ada penghakiman seperti push up, sit up, dilamperin botol, dipukul terus ditampar, dan sampai dipersekusi di dalam ruangan sempit, dipukul beramai-ramai atas perintah
kepala senior residen. Dan pernah juga dia yang memukul dia adalah justru yang sekarang adalah mantu dari rektor. Dan ini Dr. Marcel sudah pernah speak up di tempat saya juga, dan dia juga bilang suka disuruh menyediakan mobil setara Innova cuma buat jemput dokter-dokter spesialisnya, dan mereka harus ready, dan di dalam mobil itu harus ada makanan dan semua kebutuhan makan senior harus dipenuhi. Dan sampai si Dr. Marcel ini juga dia harus keluar juga dari pendidikannya. Bayangkan di mana negara kita butuh sekali namanya dokter-dokter spesialis, tapi mereka-mereka yang ingin sekolah ya harus keluar setelah mengeluarkan biaya ratusan juta, tapi ya sia-sia. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dr. Maharani, saya persilakan.